Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat belajar meskipun masih belajar di rumah karena masih masa pandemi. Tetap patuhi protokol kesehatan ya. Semoga semuanya terhindar dari virus mara bahaya ini. Nah, anak-anak, bertemu lagi dengan saya Pak Muh, guru di kelas 5. Kita hari ini akan belajar penjumlahan pecahan biasa, penyebut sama dan dengan penyebut berbeda. Ya, tujuan pembelajaran hari ini nanti anak-anak bisa menghitung bagaimana cara menjumlahkan pecahan biasa dengan penyebut yang sama dan penyebut yang berbeda. Yang kedua, anak-anak nanti juga bisa memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara menjumlahkan pecahan biasa dengan penyebut yang sama ataupun penyebut berbeda. Nah, anak-anak, kita simak permasalahan berikut ini. Pulang kantor, ayah membawa 8 buah jeruk ya, yang dibelinya dari supermarket. Kemudian di rumah ayah memberikan jeruk tersebut pada Mentari sebanyak 2 jeruk ya, dan pada Ardi sebanyak 3 jeruk. Berapa bagian jeruk yang diterima Mentari dan Ardi? Ya, anak-anak, bagaimana cara menghitungnya? Bagaimana juga bentuk pecahannya? Dan berapa bagian yang diterima Mentari dan Ardi? Mari kita simak cara berikut ini. Yang pertama, pecahan bagian dari keseluruhan. Jeruk yang diterima Mentari ada 2/8 bagian dari jeruk yang dimiliki ayah. Saya buatkan gambar seperti ini. Nah, 2/8 bagian. Kemudian jeruk yang diterima Ardi ada 3/8 bagian. 3/8. Nah, dari gambar ini kita jumlahkan ya. 2 yang diterima Mentari dan 3 yang diterima Ardi. Kita jumlahkan ada berapa? Ada 5 dari berapa bagian? 8 bagian. Ditulis 5/8 bagian adalah yang diterima Mentari dan Ardi. Kalau ditulis dalam bentuk simbol, bentuknya adalah 2/8 ditambah 3/8. Ya, ingat, yang dijumlahkan hanya pembilangnya saja. Hasilnya 2 tambah 3, 5/8 bagian. Nah, itu adalah pemecahan dari masalah jeruk yang diterima Mentari dan Ardi. Mari kita simak contoh yang lain. Ya, lihat gambarnya ini dan dengarkan cerita yang saya bacakan berikut ini. Ibu mempunyai 1 buah melon dan memotongnya menjadi 8 bagian. Dipotong 8 bagian. Sama besar ya. Kemudian 2 potong melon diberikan kepada Lala dan 3 potong diberikan kepada Pandu. Pertanyaannya, berapa bagian melon yang diterima Lala dan Pandu? Nah, seperti tadi anak-anak, kita tuliskan dulu 2/berapa? 2/8 bagian nih. 2/8 bagian ditambah berapa? 3/8 bagian, dituliskan 3/8 bagian. Ingat, yang dijumlahkan hanya pembilangnya saja. Hasilnya 2 tambah 3 sama dengan 5/8 bagian. Nah, anak-anak, ini cara yang kedua. Nah, anak-anak, ini dengan penyebut yang sama. Nah, lalu bagaimana cara kita menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang berbeda? Simak berikut ini ya. Sepulang dari pasar, Bu Ina membawa 2 kue coklat yang bentuk dan ukurannya sama, besar untuk 2 anak kembarnya, Arman dan Irman. Arman memotong kuenya menjadi 3 potong. Nih, Arman dipotong menjadi 3. Kemudian memakannya 1 potong, dimakan, dipakan. Kemudian Irman memotong kuenya menjadi 6 ya, sama besar dan memakannya 3 potong.
Berapa bagian coklat yang dimakan Arman dan Irman? Ini ditulis dalam bentuk pecahan. Ya, kalau dalam gambar ini ada 3 sisa dari kue Irman, ada 2 sisa kue dari Arman. Namun berapa bagian kue coklat yang dimakan Arman dan Irman? Yang ditanya berapa bagian. Kita lihat caranya berikut ini. Ya, kue yang dimakan Irman ada 1, ya, yang jadi dibagi jadi berapa? 3 bagian, ya. Jadi 1 dari 3 bagian yang dimakan Irman. Ya, dari kue yang dimakan Irman itu 1/3 sama dengan 2/6. Ini 2/6 dari mana? Nah, masih ingat kemarin pertemuan yang pertama kita belajar mengenai pecahan senilainya. Pecahan senilai 1/3 sama dengan 2/6. Lihat gambarnya ini ya, 1/3 ya. Ini saya potong ya, ini yang 3/6 tadi ya. Ini 1/3 sama dengan 2/6. Kue yang dimakan Irman sama dengan 3/6 ya. Kalau kue yang dimakan Irman itu 3/6. Nih lihat ya, 3/6. Kue yang dimakan Arman dan Irman tinggal dijumlahkan saja anak-anak ya. 2 ini tambah 3, karena penyebutnya sudah sama tinggal dijumlahkan saja pembilangnya. Sehingga kalau ditulis dalam bentuk simbol 1/3 ditambah 3/6, maaf ya, ini disamakan dulu penyebutnya. Bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Ingat ya kemarin ya, sesuai gambar yang ada di situ, 3 dikali 2 hasilnya 6, ini 3 ya. Kalau di bawah dikali 2, atas juga dikali 2, hasilnya 3/6. Jadi 2/6 ya, 1/3 sama dengan 2/6 ya. 1/3 sama dengan 2/6. Lihat ini. Nah, kalau sudah sama penyebutnya baru bisa dijumlahkan. Kalau masih beda tidak bisa, harus disamakan dulu penyebutnya. Kalau sudah sama baru dijumlahkan. 2 ditambah 3 sama dengan 5/6. Jadi kue yang dimakan Arman dan Irman adalah 5/6 bagian. Nah, anak-anak, kesimpulan dari pembelajaran tadi adalah penjumlahan 2 pecahan yang penyebutnya sama dilakukan dengan menjumlahkan pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya tidak dijumlahkan. Ingat ya. Ya. Kemudian yang kedua, penjumlahan penyebut berbeda, penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu ya, disamakan terlebih dahulu baru nanti bisa dijumlahkan. Bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Dengan cara mencari KPK-nya dari kedua pecahan tersebut sesuai contoh yang saya terangkan tadi. Ya, anak-anak, untuk menambah pemahaman ya, pelajaran hari ini silahkan download LKPD yang saya bagikan di Google Classroom. Kemudian adalah setelah mengerjakan LKPD, setelah selesai nanti saya harap anak-anak paham dengan apa yang saya ajarkan. Kemudian setelah mengerjakan LKPD nanti anak-anak menjawab soal dengan mengakses Google Form yang saya share. Kemudian anak-anak di akhir video ini nanti anak-anak juga harus memberikan kesimpulan ya yang ditulis di dalam video ini. Nah, anak-anak, berikut pembelajaran hari ini semoga bisa bermanfaat, dan jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat bertemu kembali di video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.